Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Januar di acara Tribun Kaltim Series. Tribuners, nama Anies Baswedan dijagokan bakal maju di Pilpres 2024 nanti. Setelah Nasdem, sejumlah partai dikabarkan juga tengah merapat ke mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Salah satu nama yang santer adalah Partai Keadilan Sejahtera. Benarkah kemudian PKS berniat meminang Anies Baswedan? Simak selengkapnya di Tribun Kaltim Series kali ini dalam PKS merapat ke Anies. Kali ini kita sudah bersama dengan tamu istimewa kita, Ketua DPD PKS Kota Balikpapan, Bapak Haji Son Haji. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Siap menyongsong pemilu yang tinggal hanya dua tahun, ada sampai 2 tahun mungkin Pak Ustadz ya? Ya, 15 bulanan. PKS sudah memanaskan mesin-mesinnya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Semua partai juga sudah mulai memanaskan mesinnya ya. Termasuk di dalam hal ini PKS juga sudah berancang-ancang untuk meraih kemenangan di 2002. Siap. Tapi sebelum kita sebelum bicara lebih jauh, kita kembali ke topik utama, yaitu soal capres yang terutama soal mantan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan. Kabarnya kan PKS santer bakal meminang Anies Baswedan menjadi capres di 2024. Nah, apakah benar kabar yang beredar itu Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Sebenarnya hubungan kami dengan Pak Anies Baswedan itu sebenarnya sudah terjalin jauh ya. Sudah 5 tahun yang lalu, 2018 pada waktu Pilgub di DKI ya. Nah, kedekatan kita dengan Pak Anies Baswedan sudah sedemikian rupa ya. Ini periode selesai kemarin 16 Oktober. Tentunya jauh-jauh hari juga komunikasi dengan beliau sebagai salah satu kandidat untuk Pilpres 2024 ya sudah mulai mencuat. Dalam hal ini PKS sendiri dalam menentukan capres itu memang sepenuhnya adalah hasil musyawarah ke majelis suro ya. PKS ini punya majelis suro jumlahnya 99, yang inilah yang kemudian menentukan siapa capres dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat di nasional, perkembangan politik di nasional, memang pencapresan Pak Anies Baswedan ini sudah mengerucut ya, sudah dideklarasikan oleh Nasdem, PKS dan Demokrat itu sudah hampir final ya. Kalau kita lihat berita, ada tim kecil antar 3 partai ini yang sudah kemudian bekerja sedemikian rupa, bahkan kemudian arahnya sudah berita terakhir 90% koalisi ini sudah insya Allah terbentuk antara Nasdem, PKS dan Demokrat. Artinya hanya 3 deklarasi saja sebenarnya untuk memunculkan nama Pak Anies ini Pak Ustadz ya? Ya, insya Allah seperti itu. Jadi untuk deklarasi memang sudah ada mencuat, tapi sepenuhnya kami menunggu informasi dari KMS, Ketua Majelis Suro, dan ini menentukan kapan deklarasi itu. Meskipun kita sudah dengar bahwa deklarasi kesepakatan antara awal dari ketiga partai ini direncanakan 10 November yang akan datang ini. Coba kita lihat pembicaraan tentang perkembangan koalisi ini. Semoga di tanggal 10 November itu bisa ada kabar gembiranya. Berarti di internal PKS sendiri sudah selesai penggodokan nama-nama capres itu Ustadz? Jadi kalau kriterianya sudah. Jadi terakhir musyawarah Majelis Suro kemarin memutuskan bahwa untuk calon kandidat presiden di 2024 adalah sosok figur yang pertama adalah nasional religius, dan kemudian mengusung harapan menjadi rekam jejak yang kompeten, kemudian juga mengusung kemudian memberikan perubahan kepada kebaikan, tentunya kemaslahatan untuk Indonesia ke depan. Dan sosok itu dianggap ada pada di Anies Baswedan gitu Pak Ustadz? Ya, Kalau PKS sebenarnya melihat. seperti itu, mendekati sosok Pak Anies Baswedan ini memang sudah disebut-sebut ya. Tinggal kemudian mendeklarasikannya seperti apa, kemudian bentuk koalisinya lebih dekatnya seperti apa. Jadi kita tunggu
penyelesaian dari kesepakatan dari ketiga partai koalisi ini, insya Allah. Mengapa kemudian nama Anies Baswedan yang muncul? Apakah ada banyak nama yang digodok itu apa cuma satu nama di internal PKS sendiri, Mas? Sejak awal PKS ini sudah memutuskan jauh-jauh hari untuk internal PKS itu adalah mengusung Habib Salim selaku Ketua Majelis Syuro untuk dijadikan salah satu kandidat calon presiden di 2024. Perkembangan yang terus sampai saat ini kita masih memegang bahwa Ketua Majelis Syuro ini adalah salah satu kader di internal PKS yang menjadi sosok yang dijadikan calon presiden 2024. Namun demikian keputusan itu tidak mesti dari internal PKS ya, tetap di musyawarah Majelis Syuro ini yang menentukan. Kita melihat juga perkembangan-perkembangan di Indonesia, situasi politik yang ada, dan perkembangan di DPP yang kita rasakan juga. Pak Anies Baswedan merupakan salah satu kandidat yang dari eksternal ya, yang sangat berpotensi untuk diusung oleh PKS. Apakah kemudian itu merupakan aspirasi dari daerah juga nama-nama Anies Baswedan itu, Pak Ustadz? Ya, jadi aspirasi ini sudah pernah disampaikan bahkan pada waktu Munas ya, Munas ke-20 PKS yang milad ke-20 PKS-nya yang pada waktu itu di Senayan itu diadakan. Sudah sedemikian rupa bahkan pada waktu itu Pak Anies datang untuk diberikan kesempatan memberikan sambutan, bahkan sudah ada suasana kebatinan kader ini sudah menyebut bahwa kehadiran Pak Anies juga disampaikan sebagai calon presiden. Bahkan aspirasi dari wilayah-wilayah juga ditampung oleh DPP terkait dengan siapa kandidat yang akan dicapreskan di 2024 yang akan datang. Kalau dari Balikpapan sendiri siapa nama yang diajukan kemarin, Pak Ustadz? Ini dari internal PKS secara psikologis memang dari internal kader itu nggak bisa dipungkirin ya kedekatan dengan Pak Anies dan melihat rekam jejak beliau dalam membangun DKI dalam waktu rentang 5 tahun ini, tidak dipungkiri salah satu kandidat yang mencuat di internal Balikpapan adalah beliau, Pak Anies Baswedan. Jadi kan ini jadikan kolektif suara ini dari daerah dan kemudian dari wilayah, wilayahlah yang kemudian menyuarakan ke DPP. Apakah kemudian kenapa sih, maksudnya prestasi apa yang dihasilkan oleh Anies sehingga PKS memilih Anies Baswedan sendiri gitu, termasuk dari Balikpapan mengusulkan nama, kalau dari PKS sendiri melihat? Ya, jadi rekam jejak beliau ya, secara kolektif kita bisa melihat bagaimana beliau membangun kota ke provinsi DKI sebagai salah satu perwujudan salah satu miniatur Indonesia ya. Itu banyak hal yang beliau lakukan dengan prestasi-prestasi beliau ya yang begitu banyaknya. Kita melihat ya secara kasat kita melihat bagaimana membangun DKI Jakarta itu, kemudian transportasinya misalnya. Itu contoh yang mudah saja. Kemudian pembangunan yang lain, prestasi beliau membangun JIS, kemudian juga melaksanakan pembangunan yang lainnya. Tidak dipungkiri wajah DKI Jakarta sekarang juga berbeda dari 5 tahun yang lalu gitu. Itu salah satu faktor mengapa kemudian nama Anies yang mencuat di PKS, Pak Ustadz ya. Iya. Nah, kemudian gini Pak Ustadz, PKS kan tidak bisa mengusung calon sendiri nanti di Pilpres 2024 ya kan. Nah, gambaran koalisinya apa selain Nasdem, cuma Nasdem dan Demokrat saja nanti yang bergabung dalam koalisi ini? Selama saat ini sih saya melihatnya di nasional sebenarnya PKS ini mengusung pilar-pilar kemenangan itu dengan melakukan silaturahmi ya. Silaturahmi kebangsaan itu sudah kita lakukan dan komunikasi jauh-jauh hari di awal-awal tahun 2020, bahkan masih dalam situasi COVID.
PKS ini sudah mengadakan gerakan-gerakan silaturahmi kebangsaan kepada semua partai dan ormas yang ada di Indonesia. Dalam rangka kemudian kita menyadari hasil dari Munas itu di samping menjadi pelayan rakyat, ada dua yang dihasilkan dari Munas itu adalah semangat untuk transformasi dan kolaborasi. Ini kita dalam menyadari bahwa membangun negara Indonesia ini tidak bisa dengan hanya satu kekuatan saja. Makanya perlu kita kolaborasi. PKS juga menyadari bahwa untuk Pilpres itu salah satu syaratnya itu adalah memenuhi jumlah presidensial threshold-nya 20%. Kita juga selaku partai politik sudah berusaha untuk mengajukan judicial review, kemarin diajukan untuk supaya ideal antara 7 sampai 15%, tapi kemudian keputusannya masih belum bisa terrealisasi. Jadi PKS secara realistis juga menyadari bahwa untuk capres ini tidak bisa kemudian diusung oleh PKS sendiri. Makanya perlu koalisi, dan koalisi yang hasil dari silaturahmi kebangsaan dengan partai-partai yang lain, yaitu mengerucutnya saat ini dengan Nasdem dan Demokrat. Bukan berarti kemudian tidak melakukan komunikasi dan silaturahmi ke partai-partai yang lain, komunikasi tetap berjalan. Bahkan kalau secara nasional kita lihat di berita kemarin ada PKB yang kemudian berharap PKS merapat di koalisi Gerindra dan PKB dan seterusnya. Dalam artian saat ini kalau kita melihat perkembangan situasi di nasional, saat ini PKS membangun koalisi dengan Nasdem dan Demokrat. Artinya peta koalisi yang terbangun sekarang antara PKS, Nasdem dan Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan. Ya, begitu. Sementara Anies Baswedan ini kan tidak bergabung dengan ketiga partai ini kan, Ustaz. Ya. Berarti ada posisi wapres yang sekarang lagi diperebutkan lah, dalam tanda kutip diperebutkan. Bagaimana kemudian PKS melihat ini untuk posisi wapresnya Anies Baswedan nanti? Ya, ini cukup menarik ya. Namanya dinamika politik sebenarnya berdirinya satu partai politik itu adalah melahirkan kader-kadernya atau anggota-anggotanya, pengurusnya untuk menjadi salah satu alternatif pemimpin yang bisa dilahirkan oleh partai politik itu untuk memimpin skala nasional maupun dari kedaerahan ya. Ini fungsi partai politik. Dalam hal ini kemudian tadi disampaikan sudah terbentuk tim kecil ya, baik dari Nasdem, PKS dan Demokrat saat ini sedang terus intens melakukan komunikasi dalam hal salah satunya adalah persiapan wapresnya siapa kalau kemudian Pak Anies sebagai capresnya. Tapi tidak hanya itu, peluang-peluang koalisi ini kan perlu dikokohkan. Jadi bicaranya tidak hanya wapres saja, tapi kemudian membangun Indonesia ke depannya itu seperti apa dengan koalisi ini. Dan penting memang wapresnya ini siapa. Diharapannya wapres siapapun nanti yang menjadi Pak Anies itu menjadi faktor pendongkrak untuk kemudian menjadi faktor pemenang juga di konstelasi di 2024. Karena tidak bisa dipungkiri kekuatan suara terbesar itu ada di Pulau Jawa kan, gitu. Jadi mungkin bagaimana kemudian strategi dan seterusnya tim kecil ini sedang membahas untuk kemudian mencari sosok figur yang tepat untuk mendampingi Pak Anies Baswedan ini. Dari PKS sendiri itu sudah mengerucut 3 nama. 3 nama dari internal juga. Dari internal ada sosoknya Pak Aher ya, mantan gubernur Jawa Barat 2 periode. Kemudian ada nama Pak Irwan Prayitno, mantan gubernur Sumatera Barat 2 periode juga. Kemudian salah satunya juga ada Pak Hidayat Nur Wahid ya, kita lihat itu mantan ada MPR. Saat ini wakil ketua MPR ya RI. Jadi seperti itu ya, dari internal kita mengajukan. Dari Demokrat kita paham kan ada Pak AHY yang disorongkan, tapi sesungguhnya apapun hasil keputusannya koalisi nantinya kita sedang menunggu
dari tim kecil yang terus diutus oleh DPP untuk berkomunikasi membangun koalisi ini, supaya kemudian efek koalisi ini ada dirasakan oleh semangat pemenangan di 2024 dan dampak dari kemenangan itu seperti apa nantinya. Tapi gini Pak Ustadz, selama 4 kali pemilu PKS sepengetahuan saya ya, koalisi kalau salah, belum pernah mengajukan calon dari PKS-nya sendiri untuk bertarung di Pilpres gitu Pak Ustadz ya. Nah, apakah di 2024 ini jadi kesempatan PKS untuk maksudnya menyorongkan nama internal dari kader internalnya sendiri? Ya, sebenarnya kan sudah dilakukan ya. Kita ini kan semangatnya kolaborasi ya. PKS secara internal kan sudah mencuatkan. Sejak dulu kita di internal PKS awal-awalnya adalah menyorong figur untuk 2024 itu adalah ketua KMS kita, Dr. Habib Salim. Maka kemudian kita berusaha terus menaikkan elektabilitas beliau dan kemudian beliau juga roadshow ke seluruh wilayah Indonesia dalam rangka untuk persiapan itu. Hasil kemudian Majelis Syuro melakukan suroknya, menemukan majelis mengeluarkan rekomendasi terakhir bahwa sosok figur yang menjadi capres itu adalah yang nasionalis, religius dan seterusnya. Itu ini sih sebenarnya kan kita sudah mengajukan. Terus kemudian ini mengenai wapresnya kita juga sudah mendorong. Tapi kan kemudian keputusannya ini koalisi ini kan terus berkembang ya. Bagaimana tetap ikatan koalisi ini kemudian bisa menghasilkan satu formulasi yang tepat untuk sosok figur capres dan wapresnya, demikian juga dengan program-program ke depannya. Apakah PKS misalnya tidak memaksakan diri memasang calon internalnya sebagai wapres gitu Pak Ustadz? Ya. Kan di 2019 kita punya pengalaman buruk ya kan kalau PKS ya. Iya. Jadi sesungguhnya dinamikanya seperti itu ya. Kalau mungkin PKS itu kepingin sebenarnya kemarin kalau judicial review kemarin berhasil, ya bisa jadi kan partai-partai yang dengan jumlah kursi antara 7 sampai 15% bisa mengajukan. Karena aturan kita masih 20%, maka kemudian PKS juga menyadari bahwa kita PKS tidak bisa mengusung kadernya sendiri dengan partainya sendiri karena kita masih di kisaran 8,1% ya. Makanya kemudian bagaimana kemudian kita berkoalisi ini untuk menghasilkan satu sosok yang tepat ya. Ya kita berharap sih ada kader PKS yang sekarang sudah mengerucut ke Pak Ahmad Heriawan ya untuk dicodorkan calon wakil presiden, ya terus kita sama suarakan. Jadi nanti bagaimana keputusannya Pak Anies untuk mencari sosok figur wakilnya, karena beliaulah yang kemudian nanti yang berperan untuk mengendalikan semua kebijakan, termasuk juga dalam hal ini menentukan wapres yang tepat untuk mendampingi beliau. Tapi kalau PKS lihat gini, sejauh mana faktor Anies Baswedan ini bisa meningkatkan elektabilitas partai gitu Pak Ustadz? Ya, jadi di samping memang Pilpres ini karena bergabung dengan Pileg ya. Jadi ada orang sebut set effect jas ya, koktail itu. Jadi bagaimanapun juga orang itu melihat kalau Pilpres itu adalah figur yang dijual ya. Kalau kemudian Pileg kita kemudian berbicara partai dan calegnya ya. Makanya kemudian ini tidak bisa dipungkiri nanti figur calon presiden ini juga mempengaruhi dari partai politik itu. Siapa figur yang tepat dicalonkan jadi capres, itu bagaimana kemudian bisa membawa partai itu juga meningkat suaranya. Tapi tidak hanya itu, partai sendiri itu harus punya pilar-pilar untuk menuju ke 2024 itu sendiri. Jadi ini kalau Pilpres dalam rangka meningkatkan elektabilitas dari luarnya karena faktor pemilihan presidennya, kalau internal PKS-nya harus bekerja semaksimal mungkin untuk kemudian menaikkan elektabilitas dari program-program partai itu sendiri dan juga dari caleg-calegnya.
gitu. Artinya dia bersatu sebenarnya, maksudnya punya Iya. keterkaitan gitu Pak Ustadz. Iya, saling berkaitan. Kalau presiden menaikkan elektabilitas dari Eksternal. eksternalnya, Heeh. kalau internal PKS-nya dari program-program yang ditawarkan sebagai komitmen membangun negeri ini melalui program-program partai itu sendiri yang akan dijawatakan oleh caleg-calegnya nantinya. Nah, bagaimana kemudian PKS mengawal, kalau kita bicara Pilpres Pak Ustadz ya, bagaimana PKS mengawal kemenangan capresnya Anies Baswedan misalnya di Balikpapan misalnya, seperti apa nantinya misalnya? Ya, kita menunggu nanti kalau deklarasi koalisi ini tentunya nanti kolaborasi dari partai koalisi ini. Di samping itu juga kita melihat siapapun nanti capresnya pasti juga ada relawan-relawan yang bukan non partisan ya. Yang itulah kemudian kita bicara pemenangan yang sifatnya pilpres itu nanti pastinya adalah kolaborasi ya dari partai koalisi dan pendukung-pendukung yang merupakan relawan itu bagaimana mengoptimalkan kerja-kerja pemenangan di kalau bicara Balikpapan yang di Balikpapan. Bagaimana kita mensosialisasikan program-program capres dan wapres itu kemudian bisa dikawal oleh partai koalisi dan relawan-relawannya. Sudah ada strategi khusus yang disiapkan oleh PKS ini Nah, di jadi Balikpapan gitu. kalau strategi khusus untuk capres ya kita nunggu keputusan dari DPP ya. Kemudian tentunya nanti apa program yang jadi unggulan yang akan disampaikan oleh visi misinya capres dan wapres yang di 2024 itu tentunya kita perlu pelajari dan kemudian kita perlu sosialisasikan. Membentuk tim pemenangan juga nanti langkah berikutnya ya. Setelah kemudian di pusat deklarasi ya tentunya di daerah mau nggak mau harus terus meningkatkan kerjasama dengan partai-partai koalisi tersebut. Ya, Pak Ustadz begini, kita kalau di pusat kan hampir terbentuk koalisi antara Demokrat, PKS dan Nasdem gitu. Ya. Apakah kemudian koalisi itu juga akan berlanjut di daerah gitu? Ya, dari di daerah ini adalah merupakan gambaran dari pusat ya. Apa yang dilakukan pusat ya tentunya kita akan juga lakukan di daerah ya. Di skop daerah kami sebenarnya sudah melakukan komunikasi dengan kalau di pusat dengan Nasdem dan Demokrat, demikian juga dengan kita di Balikpapan sudah mulai membangun komunikasi dengan Nasdem, dengan partai-partai yang lain juga. Kami sudah melakukan silaturahmi kebangsaan ini dengan partai-partai yang lain, ya ke Gerindra, ke PDIP, ke P3, kemarin barusan ini ke Nasdem, ke depan rencananya mau ke Demokrat dan seterusnya. Demikian juga dengan Golkar. Kita melihat juga kita melihat kalau sudah terdeklarasikan di pusat mau nggak mau kita juga akan merapat mengadakan koordinasi dan dengan partai-partai koalisi yang ada di pusat yang ada di daerah ini. Berarti itu instruksi langsung dari DPP untuk menjalin koalisi juga di daerah Ustadz dengan partai-partai tersebut gitu. Ya, jadi instruksi secara langsung adalah instruksi silaturahmi kebangsaan ya. Nah, kemudian kalau masalah pencapresan ini kita sedang menunggu tindak lanjut. Kita melihat sinyalnya ke arah Demokrat dan Nasdem ya kita juga menindaklanjuti apa yang ada di nasional itu dengan di daerah tentunya. Ustadz, mungkin kita beralih sedikit ke Pileg di 2024. Berapa target PKS Balikpapan di Pileg 2024 nanti? Jadi kalau target itu tentunya partai kepingin meraih jumlah kursi sebanyak-banyaknya ya. Sudah menjadi salah satu keinginan semua partai politik untuk memenangkan Pileg khususnya di setiap jenjangnya. Kalau di Balikpapan Kota ada 45 kursi, mestinya kalau kita mau menang ya 23 kursi lah gitu. Tapi kan kita melihat bahwa untuk internal PKS sendiri minimal instruksi dari DPP itu adalah bertambah kursi dan bertambah suara. Sekarang berapa? 5, 6? Sekarang ada 6. 6 ya Ustadz. Ya, yang 6 itu kita pertahankan, tapi kita juga melaksanakan amanah untuk menambah kursi. Identik menambah kursi juga menambah suara.
Maka kemudian tugas yang kita lakukan sekarang adalah terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat untuk dalam rangka meraih kemudian penambahan suara itu yang kemudian efeknya akan bertambah pada jumlah kursi. Idealnya kalau kita bicara Balikpapan, kalau kita mau eksis dan kemudian mau mengajukan calonnya sendiri minimal 9 kursi. 9 kursi. Dengan aturan 20% itu kan. Dengan 9 kursi minimal kita juga mempunyai peluang untuk mengajukan kandidat internal PKS untuk maju nanti pada waktu di 2024 mengenai pilkada. Iya. Jadi ini kan kita minimalnya kita berusaha untuk mempertahankan dan menambahnya itu minimalnya jadi 9 kursi minimalnya. Syukur-syukur kalau kemudian bisa lebih daripada itu. Ini sedang diupayakan. Untuk internal PKS kan kita melihat kemarin di Dapil 3 Balikpapan Barat kita kemudian belum lepas. Tapi di Dapil 5 di Balikpapan Utara di daerah 4 Balikpapan Utara itu kita dapat kursi. Sekarang ya kita kemudian berusaha untuk melengkapi di Balikpapan tetap dapat 1 kursi, meningkatkan kemudian yang lainnya bertambah kursinya. Peluangnya ada di utara, ada di selatan, kemudian di timur ya. Kita masih menunggu pembagian dapil dan jumlah kursinya di KPU yang akan nanti pada waktu Januari sampai di Februari itu sudah mulai penentuan dapil dan jumlah kursinya. Meskipun informasi yang kita dengar-dengar sih ada pergeseran ya, pergeseran jumlah kursi masing-masing dapil ya. Kalau begitu strategi apa yang nanti akan dipakai oleh PKS itu Pak, untuk menambah kursi itu Pak Ustadz? Ya tetap kita mempunyai 5 pilar ya dalam rangka untuk pemenangan 2024. Ya tetap kita menggunakan kita silaturahmi, politik silaturahmi, kemudian juga politik pemberdayaan. PKS sedang mengupayakan bagaimana kemudian kita menjalin komunikasi dengan masyarakat itu dengan politik pemberdayaan, tidak hanya kemudian janji-janji, tapi kemudian memberdayakan masyarakat itu. Kemudian juga ketika adalah perlunya politik gagasan. PKS ini juga sedang memikirkan gagasan untuk kita sedang membentuk Dewan Pakar untuk tingkat lokal Balikpapan ya. Gagasan untuk membangun Balikpapan ini seperti apa? Karena Balikpapan ini kan penyangganya IKN. Ya, kemudian seperti apa kita akan seandainya PKS untuk kemudian diberikan kesempatan untuk membangun Balikpapan itu, seperti apa sebenarnya yang akan kita lakukan, memberikan kontribusi dalam rangka sebagai gagasan membangun Kota Balikpapan sebagai penyangga IKN. Jangan sampai kemudian kita menjadi penontonnya saja kan seperti itu. Ini bagi gagasan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, lagi ini kebutuhan Balikpapan ke depan itu. Ini adalah politik gagasan kita sedang merumuskan dalam tim di Dewan Pakar itu untuk membaca dan merumuskan membangun Kota Balikpapan ini menurut PKS. Jadi seperti itu gagasan-gagasan dan seterusnya. Gagasan apa kemudian atau isu apa di antara banyaknya permasalahan Kota Balikpapan gitu ya? Gagasan atau isu apa yang akan menjadi jualan dalam tanda kutip dari PKS sendiri untuk Pileg 2024 nanti? Ini bukan hanya jualan ya, kita realitas saja ya. Kita belum berjalannya IKN, belum ini saja kita sudah merasakan problem IKN itu adalah masalah satunya, masalah kemacetan. Kita sudah lihat saja sekarang ini, kita melihat di Balikpapan ini. Kita sudah sekian puluh tahun tinggal di Balikpapan, kita sudah mulai merasakan jumlah kendaraannya bertambah, tapi tidak diiringi dengan jumlah panjangnya jalan. Kita merasakan ini kan, di mana-mana sudah mulai ada suasana mulai adanya kemacetan. Kemudian penyiapan kesiapan IKN untuk menyongsong datangnya pekerja-pekerja yang kemudian ada tinggal di IKN, pasti kemudian alternatif sebagai penyangga, otomatis kemudian Balikpapan ini menjadi salah satu pilihan untuk
pekerja di IKN itu tinggal di Balikpapan. Ini kesiapan apa yang kita siapkan? Apalagi rencananya 1,5 juta yang akan datang di Kaltim itu. Balikpapan katakan menambah berapa? 200-300 ribu. Sementara penduduk Balikpapan saat ini 700 ribu. Itu pun kita sudah melihat bahwa kebutuhan air saja misalkan. Kondisi Balikpapan sekarang ini saja belum semua masyarakat merasakan fasilitas air. Apalagi dengan kemudian datangnya yang pekerja-pekerja yang akan datang di IKN ini yang tinggal di Balikpapan. Nantinya memberikan fasilitas mereka seperti apa? Sumber-sumber air kita kemudian kita siapkan seperti apa dan seterusnya. Kemudian masalah-masalah yang lain misalkan pembangunan dengan bertambahnya penduduk ini memang kita sedang punya PR ya. Semakin lama kok kelihatannya banjir di Kota Balikpapan ini semakin meluas ya, meskipun tidak terkendang begitu lama tapi areanya meluas. Airnya agak meluas. Ini kan perlu dicarikan solusi dan seterusnya. Tentunya ini butuh kolaborasi, butuh pemikiran, butuh masukan. Dan ini kan kemudian supaya kemudian gagasan-gagasan ini dalam rangka membangun Balikpapan lebih baik lagi. Nah, itu kemudian dirasakan. Nah, tentunya ini tidak bisa dilakukan oleh PKS saja ya, tapi kan kemudian kita memberikan gagasan-gagasan itu. Di mana solusi kemacetan misalkan. Kalau dicontoh sekilas saja seperti di DKI misalkan ada 3-in-1, ada fasilitas umum, angkutan umum dan seterusnya. Ini mungkin perlu sudah mulai dijajaki di Balikpapan. Kita melihat di jalan-jalan saja dengan situasi sekarang ini, satu mobil satu orang saja. Karena faktor hujan dan seterusnya dia harus ke kantor pakai mobil. Tapi kemudian dengan bertambahnya mobil ini ya kita bersyukur ya, berarti mengindikasikan bahwa warga Balikpapan ini kan sejahtera, meningkat taraf ekonominya kan gitu. Tapi kemudian ini juga akhirnya menambah side effect yang lainnya. Perlu dicarikan solusi supaya kemudian transportasi di Kota Balikpapan ini nyaman tentunya. Artinya permasalahan kota ini yang bakal menjadi isu-isu yang akan di gagasan oleh PKS gitu. Iya. Seperti itu. Jadi politik gagasan itu seperti itu. Yang ujung-ujungnya sesungguhnya bahwa kita menginginkan masyarakat Balikpapan juga berharap juga sejahtera ya. Ujungnya kan begitu. Kalau kemudian masyarakatnya sejahtera, insya Allah kemudian kita menjadikan solusi-solusi masalah-masalah sosial yang kemudian seiring bertambahnya penduduk dan wacana penyangga IKN, jangan lupa kemudian faktor kriminal, identik kemudian kemacetan, kemudian bertambahnya penduduk. Kalau kemudian masyarakatnya tidak sejahtera, itu kan ada kesenjangan nantinya. Kalau ada kesenjangan itu merupakan potensi adanya kriminalitas. Yang inilah kemudian perlu diantisipasi. Bertambahnya penduduk tentunya membutuhkan pangan, membutuhkan penghasilan dan seterusnya. Persaingan pekerjaan semakin meningkat, jumlah pengangguran dan seterusnya perlu kita antisipasi. Ini kan perlu dicermati juga gitu. Supaya kemudian set efek IKN ini justru dirasakan oleh masyarakat Balikpapan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Seperti itu. Oke, siap Pak Ustadz. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz sudah menyinggung soal pilkada Balikpapan juga ya kan? Iya. Apakah kemudian PKS juga akan ikut berpartisipasi di pilkada nanti? Kalau PKS pasti akan mengikuti berpartisipasi dalam rangka setiap perhelatan demokrasi di Indonesia ini, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun di tingkat kota. Kita memberikan selaku partai politik kan kita harus berpartisipasi, karena partai politik ini merupakan wadah untuk kemudian melahirkan pemimpin-pemimpin yang menjadikan solusi untuk satu wilayah baik di tingkat kota, provinsi dan di tingkat pusat. Balikpapan sendiri siap untuk kemudian menjadikan partai PKS menjadi salah satu tempat untuk melahirkan pemimpin-pemimpin di tingkat Kota Balikpapan.
Tapi kan PKS tidak bisa mengajukan calon sendiri gitu Ustaz ya, di pilkada nanti ya. Ya, kalau kita lihat di 24 ya. 2024 nanti kan jumlah kursi yang menentukan itu kan 9 kursi Iya. tadi itu. Kita sih sudah mencanang minimal kita 9 kursi supaya kemudian di November ya, di November atau Oktober 2024 itu kan ada perhelatan pilkada. Nah, syaratnya kan jumlah kursi Iya. pada waktu di Februari nanti ya. Nah, di Februari itu ada pileg dan pilpres. Pres. Kemudian hasil kursinya kan itu sebagai modal untuk mengajukan calon kandidat pilkadanya di Oktober. Tapi apakah ada gambaran untuk berkoalisi juga dengan sejumlah partai Pak Ustadz? Apakah partai yang koalisi tingkat nasional bakal di breakdown ke tingkat daerah koalisinya itu untuk pilkada? Ya sebenarnya koalisi itu sangat memungkinkan dan kita sudah menentukan transformasi dan kolaborasi ya. Tentu kita menginginkan membangun Kota Balikpapan ini tidak hanya PKS saja. Nah, katakan PKS cukup kursinya, bukan berarti kemudian cuma cukup saya majukan PKS maju sendiri. Tetap kita membangun koalisi dan kolaborasi untuk siapa partai-partai yang memiliki gagasan dan ide yang sama dalam rangka membangun Kota Balikpapan untuk bersama-sama membangun kota ini. Nah, jadi kalau kemudian koalisinya dengan seperti di pusat kita arahan DPP itu oposisi misalkan yang saat kita lakukan oposisi di pusat itu tidak identik dengan oposisi di tingkat gubernur dan di daerah. Makanya kemudian koalisi kita kemarin di daerah ini tempo hari dengan Gerindra ya pada waktu mengusung Pak Prabowo dan Sandiaga dengan Gerindra kita berkoalisi itu ya, kalau mungkin kan kita memang akan membangun koalisi di tingkat daerah. Tapi kalau nggak memungkinkan kita juga bisa berkoalisi dengan partai-partai yang lainnya. Nanti katakan dengan Nasdem dan Demokrat memang yang pertama kita memang harus berkomunikasi dengan koalisi yang di tingkat nasional ya. Tapi kalau di tingkat kedaerahan itu sebenarnya terbuka untuk melihat kebijakan kelokalan kearifan lokal itu gimana sebenarnya potensi yang ada di daerah tersebut. Artinya koalisi di daerah ini bersifat cair sebenarnya. Ya begitu. Jadi tetap kita menjadi patokan dari nasional, tapi kemudian juga bersifat cair melihat kearifan lokal itu seperti apa. Ya. Pak Ustadz bisa minta statement terakhir dari terkait dengan pilpres, pileg dan pilkada yang akan berlangsung. Iya. Jadi bagi kita terima kasih sudah diberikan kesempatan. Kita mari selaku warga negara Indonesia yang baik menjadikan momen demokrasi 5 tahunan ini baik itu pilpres, pilkada maupun pileg menjadi sarana kita untuk mewujudkan hak kita sebagai warga negara ya untuk memilih pemimpinnya, memilih wakil-wakilnya. Pilihlah wakil-wakil dan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan hati nurani dan kemudian juga jadikanlah momentum pilpres, pileg dan pilkada ini adalah menjadikan sarana untuk membangun kota yang kita cintai, provinsi dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. PKS memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bergabung dengan PKS dalam rangka menyalurkan aspirasi politiknya melalui PKS. Ya, Haji. Pak Ustadz, pertanyaan paling terakhir dari saya. Ya. Apakah PKS bakal mengajukan nama ketua DPD-nya untuk pilkada Balikpapan? Semua kader PKS berpeluang. Ya, dari PKS itu tidak kekurangan pemimpin ya. Amanah disampaikan itu melalui pemilihan dan sudah melalui seleksi. Kalaupun ketua DPD diajukan selaku anggota dan selalu struktur tidak ada kata menolak. Harus siap ditempatkan dimanapun juga. Nah, kalau Pak Ustadz sendiri di mana nanti? Di legislatif apa eksekutif kalau boleh memilih? Silahkan saja partai yang nanti menentukan. Bagi kami di PKS ini adalah faktor kepemimpinan itu amanah ya. Jadi tidak ada keinginan untuk mengajukan, kalaupun diajukan di legislatif siap
Kalau mau jadikan eksekutif siap, Siap. mau jadikan pengurus saja siap ya kita. Gini karena kan melihat bahwa partai ini adalah ladang amal buat kita. Tapi sudah melakukan persiapan ke Pak Ustadz? Ya. Secara pribadi gitu ya kan? Kita harus siap semua jadi anggota ini harus siap ditempatkan di mana saja. Ya. Ya, ya. Pak Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Terima kasih banyak. Semoga sukses tuh untuk PKS ya kan, menuju 2024. Amin, amin, Terus, amin. apa tadi, bersama melayani rakyat apa PKS? Iya, bersama melayani rakyat. Oh ya, siap. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Iya, Ya, terima kasih banyak. Tribuners, memilih calon presiden bukan sekedar formalitas. Untuk memimpin negara ini, kita butuh orang yang punya integritas. Sudah jadi tanggung jawab partai politik untuk mengajukan calon yang berkualitas, agar cita-cita bangsa ini tak terlalu dini untuk kandas. Mantap. Terakhir, saya akan mengutip sebuah quote menarik, begini bunyinya. Pilar kepemimpinan itu ada 5. Perkataan yang benar, menyimpan rahasia, menepati janji, senantiasa memberi nasihat, dan menunaikan amanah. Imam Syafi'i. Saya Januar, pamit dalam Tribun Kaltim Series edisi kali ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.